Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Hopkadis 2020 yang kali ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya mewakili panitia di sini ingin menyampaikan bahwa Hopkadis tahun 2020 ini ya tetap kita adakan sesuai dengan keinginan atau minat dari para peserta yang sudah menyampaikan pada kita ingin ikut pada tiap tahunnya. Tapi memang acara yang tahun ini agak berbeda. Tahun ini kita sedang mengalami wabah COVID-19 di mana kita ada upaya-upaya pencegahan termasuk physical distancing. Jadi sangat tidak mungkin kita mengadakan acara Hopkadis dalam suatu acara dan kita mengumpulkan orang yang banyak di suatu tempat. Nah, untuk itulah kami dari Panitia Hopkadis 2020 mengadakan acara ini dalam bentuk yang agak berbeda. Jadi inilah yang akan kami tampilkan bahwa Hopkadis 2020 dalam bentuk virtual meeting. Nah, acara ini akan dibagi jadi beberapa sesi dan dalam 3 bulan ke depan ya sejawat bisa mengikuti acara dari sesi ke sesi. Hari ini kita ada 2 sesi ya, ini pertama nanti akan ada sesi pagi, nanti setelah siang jam 1 juga ada sesi kedua. Dan minggu depan pun ada sesi-sesi berikutnya. Nanti sejawat bisa ikuti informasi tentang sesi-sesi yang ada di media informasi dari Hopkadis, baik di website, di Instagram, dan lain-lain. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih pada peserta. Ya, saya lihat sudah di atas 1.000 ya, 1.000 peserta virtual meeting dari Hopkadis 2020 kali ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih pada pihak sponsor yang telah membantu berjalan acara ini dan tim panitia semua. Mudah-mudahan rangkaian acara virtual meeting Hopkadis ini dalam 3 bulan ke depan dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gantian ya, Dr. Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ketemu pada acara pertama di rangkaian Hopkadis 2020. Dan inilah area di mana kita bertemu dengan kondisi yang berbeda. Dan kami selaku dari perkumpulan Keseminatan Kardiovaskular Indonesia yang dahulu namanya Ikatan Keseminatan Kardio Cerebrovaskular Indonesia akan bekerjasama dengan Divisi Kardiologi dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSM FKUI akan menyelenggarakan Hopkadis ini dalam bentuk yang memang tadi sudah dikatakan Dr. Arif, virtual meeting. Jadi kita harapkan nanti ada masukan juga dari para anggota IKKI atau anggota ID yang lainnya atau PABDI dan semua yang ikut acara ini untuk menyampaikan masukan kepada kita, acara apakah yang sebenarnya diinginkan, situasi seperti apakah yang diinginkan, atau bagaimana cara kita membagi ilmu. Memang ini salah satu kemudahan yang kita dapatkan untuk membagi ilmu di acara Hopkadis kali ini. Kami berharap di acara lain dari IKKI atau PKKI nanti yang akan nama barunya, yaitu Brain and Heart di akhir tahun dapat diselenggarakan dalam bentuk yang seperti biasa. Namun yang penting doa agar wabah ini bisa dapat teratasi dengan baik, kita bisa hidup kembali. Saya sih berharap bukan new normal, tapi normal seperti biasa, ya. Dan saudara sekalian, kami juga berharap bahwa rangkaian acara Hopkadis seperti ini yang akan mungkin berkelanjutan, kita tidak tahu sampai kapan, karena dari jadwal acara yang semula dari sampai bulan Agustus, nanti kita harapkan bisa dilanjutkan terus sampai hari-hari berikutnya. Dan kami juga nggak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, kemudian tentunya para pembicara, ya, guru besar dari seluruh Indonesia yang diundang untuk hadir di acara ini untuk memberikan bagi ilmunya, panitia yang sudah bekerja keras, termasuk setting tempat ini dalam waktu sekejap ya sudah ada, dan kita harapkan juga nanti
apa namanya, partisipasi sejawat untuk memberikan masukan-masukan. Terus terang kita tidak akan bisa memperbaiki kondisi seperti ini jika tidak ada masukan dari sejawat sekalian. Kami berharap peserta dapat memberikan interaksi yang baik, dan kami berharap semua bisa membagi ilmu dengan baik juga. Kami akhiri sambutan kali ini. Selamat mengikuti acara webinar, dan kita harapkan kita sama-sama mendapat ilmu bermanfaat untuk masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Henry nggak bisa daftar, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia, dan tadi Dr. Ika dan Dr. Arif Mansur sudah memberikan sambutan bahwa kita menjalani atau mengikuti Hopkardis secara virtual. Nah, ini materi pertama. Saya, Dr. Eka Ginanjar, berperan diminta untuk menjadi moderator sekaligus pembicara sebenarnya pada materi yang spesial ini, karena ini akan menghadirkan pembicara yang sudah kita kenal, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, yang akan membicarakan tentang high bleeding risk in PCI. Translating latest clinical data into practice. Ini suatu tema yang menarik sekali, suatu tema yang menjadi perbincangan semua orang, terutama berkaitan dengan update penggunaan device atau dalam hal ini stent yang terbaik dan terkini saat ini. Dan yang kedua akan diisi oleh saya sendiri, Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, di mana saya akan bicara nanti tentang bagaimana sih kondisi PCI di era COVID-19 pandemic era ini. Apakah sama seperti sebelumnya atau ada hal-hal lain yang memang spesial berubah seperti Hopkardis virtual ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mempunyai waktu sebenarnya sampai jam 12 siang sesi ini, dan saya akan serahkan ke Prof. Idrus untuk memberikan materi pertama. Nanti di akhir materi akan ada diskusi, dan saya harap teman-teman semua sudah bersiap untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya lihat di sini peserta sudah mencapai 1.200 orang, dan yang terdaftar tuh 2.000 sekian. Saya harap tetap bertambah peserta, dan insya Allah akan mendapatkan sertifikat di akhir setiap sesinya. Untuk itu daftar dan memberikan nama dan email yang sebenarnya supaya bisa dikirimkan sertifikatnya. Baik, sesi pertama saya persilahkan Prof. Idrus. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau, semua orang sudah kenal beliau. Guru saya, bos saya,
akan memberikan materi tentang high bleeding risk in PCI, translating latest clinical data into practice. Silakan Prof. Idrus. Terima kasih pada moderator, Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKP Finasim, FACP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya diminta membawakan topik mengenai high bleeding risk in percutaneous coronary intervention, translating latest clinical data into practice. Seperti kita ketahui bersama bahwa intervensi koroner perkutan atau percutaneous coronary intervention mempunyai peran penting dalam tata laksana pasien dengan penyakit jantung koroner, mulai dari pasien dengan chronic coronary syndrome atau pasien dengan acute coronary syndrome. Pada kesempatan ini kita akan lihat beberapa studi terakhir mengenai penggunaan stent pada pasien dengan risiko perdarahan yang tinggi. Jawab sekalian, data dari suatu registry, dari Burn PCI Registry, yang melibatkan lebih dari 10.000 pasien, menunjukkan bahwa cukup banyak pasien yang kita akan lakukan PCI itu mempunyai risiko perdarahan yang tinggi atau high bleeding risk. Itu sekitar 40%. Spektrum populasi pasien dengan high bleeding risk ini mencakup mulai dari pasien dengan usia lanjut di atas 75 tahun, pasien dengan indikasi oral antikoagulan, pasien dengan anemia, dengan trombositopenia, pasien dengan gangguan liver, pasien dengan chronic kidney disease, pasien dengan kanker dan sebagainya. Dan kita akan lihat di sini apa itu yang dimaksud dengan high bleeding risk. Academic Research Consortium sudah menetapkan suatu kriteria konsensus yang disebut dengan high bleeding risk features. Yang pertama adalah usia di atas 75 tahun, kemudian adanya comorbid seperti penyakit ginjal, penyakit liver, atau kanker, kemudian data lab, gangguan pada anemia atau trombositopenia, kemudian gangguan pada sistem saraf sentral seperti stroke, atau intracranial hemorrhage atau malformasi arteriovenosa, kemudian adanya riwayat bleeding, diathesis bleeding atau riwayat perdarahan sebelumnya, atau kondisi yang iatrogenik seperti penggunaan oral antikoagulan, atau penggunaan obat-obatan seperti NSAID atau steroid, atau pasien yang direncanakan untuk dilakukan suatu tindakan operatif yang menggunakan double antiplatelet atau recent trauma dan surgery. Jawab sekalian, kita lihat kriteria tadi dari ARC definition, dan ini kita bandingkan dengan studi-studi yang sudah pernah ada. Ada studi ONIC-1 Global atau ONIC-1 Clear, ada Leaders Free, ada ZEUS atau Senior Study, dan Science, dan seterusnya, Master Depth. Kita lihat di sini yang mempunyai spektrum yang cukup luas atau the broadest, itu adalah ONIC-1 Global dan ONIC-1 Clear. Ini hampir sama juga dengan studi dari Leaders Free. Ini kita lihat di sini kriterianya, ada beberapa kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Jawab sekalian, kita lihat ada studi yang pernah dikerjakan sebelumnya. Ini oleh Philip Urban dan kawan-kawan yang dipublikasi di New England Journal Medicine tahun 2015 yang melihat efek dari penggunaan suatu stent, yaitu polymer free drug coated coronary stent, dibandingkan dengan bare metal stent yang selama ini kita kenal sebagai cukup safe dengan penggunaan short depth, short double antiplatelet therapy. Dan ini kita lihat apakah jenis stent ini cukup safe dan efektif. Kita lihat di sini hasilnya untuk primary endpoint, untuk safety endpoint, kita lihat drug coated stent dia tampaknya lebih baik dibandingkan dengan bare metal stent. Kemudian juga untuk primary efficacy endpoint, kita lihat sekali lagi drug coated stent dia lebih baik dibandingkan dengan bare metal stent. Jadi polymer free umirolimus atau Biolimus 9 coated stent dia lebih superior dibandingkan dengan bare metal stent.
Jauh sekalian, saya akan menampilkan suatu studi baru, yaitu Onyx One Month Depth Program, yaitu suatu studi yang melihat efek daripada pemberian suatu stent tertentu, ya polymer base dibandingkan dengan polymer free, itu selama 1 bulan pemberian double antiplatelet terapinya pada kelompok pasien dengan risiko yang tinggi untuk terjadi perdarahan. Jadi programnya adalah secara garis besar ada Onyx One Month Depth Program. Ini ada terbagi 2, yaitu Onyx One Global Study dan Onyx One Clear Study. Dan program chairnya adalah Greg Stone dan kawan-kawan. Jauh sekalian, hasil penelitian ini sudah dipublikasi oleh Stephen Wendekar di bulan Februari pada jurnal New England Journal of Medicine tahun 2020, yaitu suatu studi head-to-head yang membandingkan polymer base dibandingkan dengan polymer free stent pada pasien dengan high risk bleeding. Sejauh sekalian, kita tahu bahwa BioFreedom yang merupakan suatu drug coating stent ini merupakan satu-satunya DES yang tersedia yang direkomendasikan berdasarkan European Society of Cardiology Guideline untuk pasien dengan high bleeding risk yang bisa diberikan selama 1 bulan. Kita lihat di sini, ini direkomendasikan dari studi itu, dan kita ingin melihat apakah stent yang baru, Onyx DES, itu dibandingkan dengan BioFreedom, dia menunjukkan efficacy atau safety yang kurang lebih sama. Kita tahu bahwa Onyx DES ini dia mempunyai spesifikasi single wire design, ini akan meningkatkan conformability dan aposisi daripada stent, dia thin strut stent, dan juga dia mempunyai core platinum iridium. Platinum iridium core ini akan membuat precise dalam placement daripada stent, sehingga presisi daripada stent itu akan lebih baik. Kemudian keunggulan yang lain adalah bahwa BioLink polymer dia relatif di sini lebih superior dalam hal thromboresistance kalau dibandingkan dengan BioFreedom drug coating stent, dan dari studi preclinical study yang menggunakan OCT dalam 1 bulan menunjukkan bahwa hampir 90% strut coverage itu terjadi dengan pemberian BioLink polymer ini, dan ini menunjukkan bahwa terjadi suatu proses endotelisasi yang cukup baik karena 90% strut coverage-nya ini terjadi. Jauh sekalian, ini adalah desain daripada studi itu. Jadi dibandingkan DES dibandingkan dengan DES, polymer base dan polymer free pada kelompok pasien high bleeding risk. Dan yang menarik juga adalah di sini bahwa tidak ada limitasi untuk lesi maupun vesselnya. Cukup banyak pasien-pasien dengan lesi yang kompleks. Jadi arm yang satu ada 2 arm. Yang arm yang pertama dia menggunakan Resolute Onyx DES dan diberikan double antiplatelet atau DAP selama 1 bulan. Kemudian untuk BioFreedom ini juga kurang lebih sama, diberikan DAP 1 bulan dengan jumlah sampel sekitar 1000, dan ini melibatkan 90 center, ya, dipimpin oleh Stephen Wendekar dan kawan-kawan. Dengan primary endpoint adalah composite cardiac death, MI, dan stent thrombosis dalam 1 tahun. Kemudian juga untuk secondary endpoint adalah target lesion failure dalam 1 tahun. Kemudian kita akan lihat pemberiannya dilanjutkan dengan pemberian antiplatelet selama kurun waktu 12 bulan. Setelah 1 bulan DAP dilanjutkan dengan single antiplatelet terapi. Nah, ini adalah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Bisa kita lihat bersama di sini. Untuk kriteria inklusi tentunya pasiennya acceptable untuk terapi dengan DES. Kemudian juga dia memenuhi kriteria minimal 1 untuk kriteria dari high bleeding risk sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian kriteria eksklusi adalah adanya perdarahan aktif, kemudian shock cardiogenic, kemudian
ada beberapa hal lagi yang bisa dilihat bersama di sini atau di plan PCI, prosedur lebih dari 1 bulan dan seterusnya. Dan Onyx One Global Study ini memasukkan real world population. Jadi di sini kita lihat tidak ada anatomical exclusion untuk kompleksitas daripada lesi. Jawab sekalian, bagaimana hasilnya? Kita lihat dari studi Resolute Onyx DES, ini menunjukkan bahwa Resolute Onyx dia safe dan efektif pada pasien dengan high bleeding risk dengan pemberian DEP selama 1 bulan. Dan kita lihat ini hasilnya kurang lebih sama dengan BioFreedom drug coating stent. Dan ini adalah variable outcome untuk primary endpoint, yaitu cardiac death, MI, dan stent thrombosis. Kita lihat tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Dan kalau kita lihat composite endpoint, pada akhir daripada penelitian dalam kurun waktu 12 bulan, kita lihat untuk Resolute Onyx DES itu menunjukkan angka cumulative incidence 7,5%, BioFreedom drug coating stent itu 8,8%, dan ini tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Kemudian bagaimana dengan variable outcome yang lain, yaitu infark? Tampak kita lihat di sini bahwa kejadian infark pada kelompok yang mendapatkan Resolute Onyx DES itu 37%, dia lebih rendah dibandingkan dengan BioFreedom. Untuk stent thrombosis dan cardiac death, kita lihat di sini tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Jawab sekalian, kalau tadi Onyx One Global Study, kita akan lihat Onyx One Clear Study. Ini merupakan suatu studi yang pertama, first study di US dan Jepang. Ini mengevaluasi pemberian DEP, jadi lanjutan daripada Onyx One Global Study, selama 1 bulan pada kelompok pasien dengan risiko tinggi. Jadi ini studi ini adalah merupakan reinforce dari Onyx One Global Study result. Dan ini adalah background-nya, tadi sudah kita lihat bersama bahwa pasien yang menjalani PCI itu hampir 40% merupakan kelompok pasien high bleeding risk. Kemudian guideline menganjurkan pemberian DEP selama 3-6 bulan, sekurang-kurangnya 1 bulan. Kemudian Resolute Onyx ini merupakan suatu stent baru dengan strat yang tipis, dan dia conformable stent dengan BioLink polymer, dan dia sustain drug elution over several months. Jadi dia akan melepas dari obatnya itu selama beberapa bulan. Dan Onyx One RCT menunjukkan dia tidak inferior dibandingkan dengan polymer free drug coating stent yang sudah kita lihat slide-nya bersama tadi, dengan pemberian double antiplatelet atau DEP selama 1 bulan. Dan ini adalah objektifnya. Jadi kita ingin mengevaluasi safety dan efficacy daripada Resolute Onyx stent pada pasien high bleeding risk yang akan menjalani PCI dengan DEP selama 1 bulan. Kita lihat di sini merupakan suatu extension daripada Onyx One result. Kemudian enrollment-nya melibatkan populasi di US dan Jepang, dan ini merupakan single arm trial design. Dan kita lihat di sini sampai no approved deaths dengan 1 month DEP sampai saat, dan kita akan lihat tadi dari studi Onyx One menunjukkan hasilnya cukup baik. Dan kriteria inklusi, eksklusi, dan endpoint yang definisi yang ditetapkan kurang lebih sama dengan Onyx One Global. Nah, ini adalah populasinya. Populasinya adalah pasien high bleeding risk yang akan menjalani PCI tanpa limitasi untuk lesi maupun vesselnya. Dan kita lihat di sini ada 2 kelompok, Resolute Onyx ZES, ini 1 bulan DEP, ini populasi di Jepang dan US. Kemudian ditambahkan data dari Resolute Onyx ZES 1 bulan DEP dari Onyx One RCT, sekitar 1.000 pasien. Kemudian pasien ini diikuti selama kurun waktu 1 tahun, dengan primary endpoint ini kurang lebih sama. Jadi primary endpoint-nya adalah cardiac death yang dinilai AMI, yang dinilai dari 1 month clear patient, artinya pasien tersebut betul-betul bebas dari endpoint atau death atau MI atau stent thrombosis, dan dia adherence, artinya mengikuti pengobatan yang diberikan DEP itu dengan baik.
Kemudian ada beberapa variabel secondary endpoint seperti bar bleeding, ada kriteria perdarahan tertentu, stent thrombosis, stroke, revaskularisasi, MACE, dan lain sebagainya. Jawab sekalian, ini adalah kriteria inklusi, high bleeding risk, harus memenuhi satu atau lebih kriteria yang ini, seperti usia lanjut, ya, atau adanya renal failure, planned surgery, anemia, transfusi, dan sebagainya. Kemudian ini desain dari terapi antitrombotiknya. Setelah PCI, pasien diberikan DEP selama 1 bulan, yaitu penggunaan aspirin 75-100 mg, dan P2Y12 inhibitor, dan lebih dipilih clopidogrel, dan ini diberikan selama 1 bulan. Pasien yang mendapat oral antikoagulan, dia harus mendapatkan 1 atau 2 antiplatelet terapi selama 1 bulan setelah PCI. Kemudian dilanjutkan, setelah 1 bulan DEP, itu dilanjutkan dengan single antiplatelet terapi, aspirin atau P2Y12 inhibitor. Dan ini adalah sampel size-nya, ini ditetapkan expected event rate, itu sekitar 6,8%, dengan expected event rate segini, ini akan ditetapkan jumlah sampel sebesar 1.360 pasien dengan power di atas 97% dan performance goal adalah 9,7%. Jadi pasiennya harus memenuhi definisi 1 month clear, yaitu ada event free dalam 1 bulan, kemudian ada adherence terhadap DEP itu dalam 1 bulan. Kemudian ini adalah principal investigator-nya. Ini ada David Kanzari dan Ajay Kirtane, ya, dan banyak sekali ini merupakan tokoh-tokoh di bidang intervensi, ya, Greg Stone dan kawan-kawan. Ini adalah center di United States dan di Jepang. Di Jepang ini ada 4 center, Fukuoka, Kanagawa, Tokyo, dan Kumamoto. Kemudian di United States cukup banyak di sini. Yang paling banyak sampelnya adalah dari Texas, dari Baylor Heart and Vascular Hospital. Ini melibatkan 78 pasien. Kemudian yang lain-lain kita lihat relatif di sini makin ke bawah, ini relatif tidak terlalu banyak. Dan ini adalah flow chart untuk studi Onyx One Clear. Ini jumlah sampel yang terlibat total sampai terakhir dengan kriteria tadi. Ya, ada yang tidak memenuhi 1 month clear, itu cukup banyak, ada 263 pasien. Jadi total itu yang memenuhi kriteria ada sekitar hampir 1.500 pasien. Nah, ini adalah baseline karakteristik dari pasien Onyx One Clear. Ini usianya kita lihat di sini relatif sepuh, ini ya 74 tahun ya. Kemudian yang diabetes itu cukup banyak, hampir 40%. Kemudian riwayat revaskularisasi itu sekitar 36,2%. Pasien dengan atrial fibrillation itu ada 35,6%, dan ACS, ini populasi ACS ini cukup banyak, hampir 50%. Kemudian yang memenuhi kriteria inklusi high bleeding risk itu dengan rata 1,6 ya. Jadi minimal 1 ya, ini rata-ratanya 1,6. Yang memenuhi 2 atau lebih kriteria high bleeding risk itu ada sekitar 44%. Jadi cukup banyak. Dan ini adalah karakteristiknya, saya tidak akan detail membicarakan ini, hanya menunjukkan bahwa cukup banyak lesi-lesi yang kompleks dan sebagian besar tindakan dilakukan transradial itu sekitar 65,8%. Kemudian pasien dengan moderate to severe calcification itu ada 50%. Lesi-lesi yang advance juga cukup banyak, dan panjang stent itu per pasien rata-rata sekitar 36,9. Dan ini adalah karakteristik dari prosedur. Ini kita bisa lihat bersama, tidak usah detail. Dan ini adalah perjalanan terapi antitrombotik yang kita berikan. Dalam 1 bulan diberikan double antiplatelet, dan setelah 1 bulan ini dilanjutkan dengan single antiplatelet. Kita lihat di sini, ini yang double antiplatelet sekitar 96,9%, menggunakan aspirin 57%, P2Y12 43%. Dan pada akhir penelitian itu hampir 90% itu menggunakan single antiplatelet, aspirin 59%, dan P2Y12 terutama clopidogrel itu 41%.
Jawab sekalian, kita lihat bersama primary endpoint, yaitu cardiac death atau infark. Kita lihat dalam kurun 1 sampai 12 bulan. Dan kita sudah tetapkan di depan tadi, performance goal itu 9,7%. Dan ternyata yang menarik adalah dari studi Onyx One Clear, itu jauh di bawah performance goal. Itu kita bisa melihat primary endpoint sekitar 7%, dan untuk confident interval 97,5%, dia rentangnya 8,4%. Jadi data ini sebenarnya merupakan data yang cukup menggembirakan. Dan ini untuk primary endpoint-nya kita lihat di sini cukup baik. Dan ini adalah data Kaplan-Meier curve. Kita lihat dalam kurun waktu 1 sampai 12 bulan, bahwa untuk incidence daripada cardiac death dan MI itu sekitar 7,4%. Kemudian clinical outcome yang lain adalah kita bisa lihat di sini untuk MI 4,8%, kemudian target lesion revascularization 3,4%, bulk bleeding yang bulk 3 until 5 bleeding, ini yang perdarahan yang berat itu sekitar 4%. Jadi merupakan hasil yang cukup baik. Sejawat sekalian, bagaimana dengan Kaplan-Meier curve untuk MI dan stent thrombosis? Kita bisa lihat di sini untuk myocardial infarction 5,1%, kemudian untuk stent thrombosis 0,7%. Ada juga subgroup analysis untuk cardiac death dan MI dalam 1 sampai 12 bulan. Tampak di sini tidak ada perbedaan untuk US region maupun yang non-US region. Kemudian ACS atau no ACS, diabetes tampak kita lihat di sini memang untuk yang kelompok diabetes event rate memang lebih tinggi. Kemudian untuk renal failure kita lihat memang di sini untuk yang renal failure 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang no renal failure. Saya kira ini sangat logis. Populasi diabetes dan renal failure dia merupakan kelompok risiko yang lebih tinggi. Jauh sekalian, tibalah kita pada limitasi penelitian. Jadi limitasi daripada penelitian ini adalah dari studi Onyx One Clear, ini merupakan suatu non-randomized study design, karena dia melanjutkan dari studi yang sudah ada, Onyx One Global, ya, saya kira yang studi head-to-head dengan polymer free, dan ini untuk kasus-kasus dengan low frequency event, seperti stent thrombosis, ini relatif underpower. Kemudian juga decision untuk ischemic event dan bleeding event ini merupakan individualized decision. Ini juga merupakan limitasi daripada penelitian ini. Sejawat dan hadirin sekalian, tibalah kita pada kesimpulan bahwa studi Onyx One Clear ini recent study menunjukkan bahwa dari studi Onyx One Global RCT pada kelompok pasien dengan high bleeding risk, risiko perdarahan yang tinggi, terapi dengan double antiplatelet selama 1 bulan di United States dan Jepang ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dan Onyx One Clear memenuhi kriteria primary endpoint untuk favorable rate untuk ischemic outcome dalam 1 sampai 12 bulan. Kita lihat tadi sekitar 7,4% setelah menghentikan DEP pada kelompok pasien risiko tinggi terjadinya perdarahan. Dan data ini digabungkan dengan data randomized data dari Onyx One Global mensupport atau mendukung pemberian DEP atau double antiplatelet terapi selama 1 bulan dengan penggunaan suatu stent yang baru yaitu Resolute Onyx DES Drug Eluting Stent. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus sudah menyampaikan materi yang luar biasa, dan ini merupakan materi di mana kita belajar bagaimana jenis stent itu sangat mempengaruhi terhadap outcome-nya. Baik, selanjutnya pembicara berikutnya yaitu saya sendiri, ya, akan berbicara tentang percutaneous coronary intervention in COVID-19 pandemic era. Jadi ini menyambung tadi Prof. Idrus technical terhadap pilihan-pilihan stand-nya dengan terapi Onyx dan trial Onyx dan lain sebagainya. Saya di sini akan berbicara tentang bagaimana melakukan intervensi percutaneous
koroner pada kondisi pandemik era. Baik, saya langsung saja mulai sedikit perkenalan. Jadi kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan suatu masalah di seluruh dunia, di mana saat ini kasusnya sudah mencapai 6.700.000 orang, dengan kematian sudah mencapai hampir 400.000 orang. Dan walaupun yang recovered sudah mencapai 3.200.000, tetapi yang masih aktif case di seluruh dunia ini masih banyak. Dan kita harus kenali musuh kita itu adalah ini bentuknya, ini adalah si coronavirus ya. Si coronavirus kenapa disebut corona? Karena dia ada bentuk seperti corona, seperti apa? Bentuk yang seperti corona. Oh, dua-duanya. Bentuk seperti corona yang protein-protein yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk corona ini adalah merupakan bentuk yang banyak jenisnya coronavirus, dan seperti kita ketahui di dalamnya ini ada materi genetik, yang materi genetik inilah yang sebenarnya masuk ke dalam sel tubuh manusia, sel tubuh kita, dan dengan mentransfer materi genetik tersebut dia bisa mereproduksi diri, dia memperbanyak dirinya, berkembang, dan dengan berkembangnya dirinya itu dia bisa merusak selnya. Semakin banyak merusak sel, dan dia akan menjadi semakin banyak di dalam tubuh kita, dan semakin menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yang dihinggapinya. Nah, ini dia hinggap atau masuk ke organ tubuhnya tergantung terhadap reseptornya. Sebelum saya masuk ke detail kenapa kardiovaskuler ini sangat penting pada pandemik ini, kita lihat teman sejawat sekalian, ini kondisi di dunia. Ya, ini 10 besar pertama dari mulai paling dipimpin oleh USA ya. Waktu kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, US mengalami kematian sampai 2.500, bahkan hampir 3.000 kematian setiap hari. Sudah sempat menurun sekitar 600-800 kematian setiap hari. Tapi sekarang sedang menanjak lagi ke sekitar 1.000 kematian setiap hari. Ya, mungkin apakah ada pengaruhnya dengan kerusuhan yang terjadi di mana-mana, itu kita tidak tahu juga. Tetapi ada yang mengkaitkan katanya orang US ini banyak yang sindrom metabolik, faktor resiko komorbid kardiovaskulernya tinggi dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kematian yang banyak. Kita tidak melihat total case ini sangat berkaitan dengan jumlah tes yang diberikan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia kita lihat saat ini kemarin sore datanya sudah terdeteksi 29.500 kasus terdeteksi positif, dengan jumlah kematian sampai 1.770 kematian. Dan ini merupakan kasus yang atau grafik di kita masih meningkat, di mana jumlah positif dan jumlah kematian itu masih terus meningkat. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Arief di awal di pembukaan, kita sangat berharap ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan seminar Hopkardis ini secara real, ya, tatap muka ya. Kalau ini secara virtual enak juga sih, sambil tidur-tiduran di rumah dan segala macam. Baik, maaf. Nah, kalau lihat dari peta penyebaran, ini saya berkaitan dengan dampaknya terhadap prosedur koroner intervensi. Kita lihat, ini peta di Indonesia. Kita lihat warnanya berwarna-warni. Yang warnanya biru itu masih zona aman, tetapi biru hijau kehijauan. Lalu semakin pink, semakin merah itu merupakan area-area yang kasusnya mulai banyak. Ada beberapa area yang sampai kepada merahnya itu betul-betul merah yang besar, merah nyata, bahkan hitam. Kita lihat ini Surabaya warnanya sudah menghitam, dan Jakarta merahnya sangat tua. Ya, jadi area-area tertentu perlu diperhatikan ya, terutama bagi sejawat yang mempunyai PCI center atau tempat atau cath lab,
di mana cat lab tersebut terletak di area yang zonanya sifatnya berbahaya ya, seperti misalnya kota Surabaya zonanya berwarna hitam, atau Jakarta yang warnanya merah yang gelap seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kardiovaskuler? Jadi memang coronavirus ini disebut awalnya adalah pneumonia Wuhan. Ya, pneumonia diserang adalah organ paru. Tetapi semakin ke sini semakin banyak ditemukan bahwa kematian banyak terkait atau ditemukan pada pasien-pasien dengan komorbiditas. Ini saya kotaki. Yang sebelah kiri ini adalah pasien yang positif. Ini data Indonesia, data kemarin, data dari Kemkes, Pusakes dan gugus tugas. Kasus positif, lihat, banyak kan adalah pasien dengan komorbiditas hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, ini komorbiditas yang terbanyak ya. Dan ini juga menyebabkan kematian. Ya, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dan kita ketahui hipertensi dan diabetes itu merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Dan di sini penyakit jantung memang tidak spesifik disebutkan penyakit jantung apa, bisa macam-macam ya, termasuk heart failure dan lain sebagainya. Tetapi kita dari data ini sudah sadar bahwa, atau kita menyadari bahwa memang betul komorbiditas, penyakit jantung, dan faktor-faktor resikonya merupakan komorbiditas yang perlu diperhatikan untuk mengatasi atau kita berhadapan dengan pandemi COVID ini. Teman sejawat sekalian, untuk itu kita harus paham sebenarnya kasus ini seperti apa saja yang menjadi kriteria pada pasien tersebut. Ini kriteria WHO, di mana harus ada fever, ya, bukan harus ya. Gejala pertamanya fever ditambahi dengan respiratory symptom, ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada susah napas. Dan di situ ada riwayat travel atau tinggal, sekali lagi ada travel atau tinggal di area yang zona merah atau area yang merupakan epicenter dari transmisi COVID-19 selama dalam kurun waktu kurang dari 14 hari. Nah, kembali ke tadi area-area yang merah dan hitam tadi ya, dan biru, itu kita harus menyadari cat lab kita atau kita berada di area mana. Kalau orang Jakarta, orang Surabaya mungkin harus sudah berpikir semua orang merupakan bisa dikatakan berasal dari daerah atau kontak dengan orang yang dengan COVID-19 ini. Jadi teman sejawat sekalian yang berbahagia, kriteria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membaginya menjadi OTG atau orang tanpa gejala, yaitu orang betul dengan tanpa gejala dan memiliki resiko tertular, tetapi memiliki kontak erat dengan pasien positif, ya misalnya tenaga medis, itu merupakan OTG. Lalu ODP, orang dengan pemantauan. Ini kalau sudah ada gejala. Orang sudah ada gejala, yaitu dengan ada demam, ada batuk pilek, sakit tenggorokan, dan ada riwayat perjalanan ke area yang tadi epicentrum dari wilayah epicentrum COVID-19, atau memang tinggal di situ seperti orang Jakarta tadi, orang Surabaya, dan area-area lain yang tadi merupakan area yang memang sifatnya dianggap sudah ada transmisi lokal, atau PDP. Kalau PDP itu memang dengan riwayat demam, ada batuk pilek dan radang paru pneumonia, dan juga riwayat perjalanan atau tinggal yang dilaporkan ada transmisi lokal. Ini PDP, dan yang terakhir adalah confirm. Yang confirm itu adalah pasien yang memang sudah ada masalah dengan hasil tes yang positif. Ya, tes PCR yang dengan meyakinkan, yaitu tes 2 kali itu positif. Sebenarnya 1 kali juga sudah masuk, ini merupakan suatu confirm. Lalu apa bedanya ODP dengan PDP? PDP itu ada radang paru atau pneumonia. Jadi kalau kita sudah paham di sini, kita sudah mulai berpikir, nah kalau ada pasien OTG atau pasien ODP atau pasien PDP, bahkan pasien confirm, bagaimana kalau dia mengalami serangan jantung? Bagaimana kalau dia mengalami atau harus dilakukan intervensi koroner, ya, melakukan PCI atau lakukan core angiografi. Nah, ini akan menjadi fokus bahasan, dan kita harus paham dulu tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan.
teman sejawat sekalian, sebelum masuk ke dalam apa yang harus kita lakukan, kita lihat keterlibatan jantung ini memang erat sekali. Kita lihat virus SARS-CoV-2. Apa itu virus SARS-CoV-2? Adalah nama si virusnya. Penyakitnya COVID-19 ya, coronavirus disease 19. Nama virusnya si SARS-CoV-2 ya, nama si virusnya SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini masuk memang melalui saluran pernapasan, melalui mukosa saluran pernapasan, sel epitel saluran pernapasan, dan dia akan masuk ke saluran pernapasan bagian bawah. Nah, protein S yang spike-nya itu ya, itu dia perikatan atau terikat pada yang namanya reseptor S2. Ya, sekali lagi, reseptor angiotensin converting enzyme 2. Nah, reseptor S2 ini memang banyak di saluran pernapasan, tetapi juga banyak di organ jantung dan usus dan ginjal dan pembuluh darah. Jadi memang tidak aneh kalau penyakit ini gambaran klinisnya bisa bermacam-macam karena memang dia reseptornya ada di mana-mana. Walaupun cara masuknya adalah dari epitel saluran pernapasan, yaitu dari hidung atau mulut. Ya, setelah masuk seperti kebanyakan virus, dia akan bereplikasi, mengeluarkan materi genetik, mencuri energi dari selnya, ya, bereplikasi dan dia melepaskan ke sel berikutnya, sehingga banyak nanti sel yang terlibat dan rusak, dan di situ dia menimbulkan yang namanya inflamasi. Bagaimana inflamasi terjadi? Teman-teman sejawat, tadi dilanjutkan ya, virusnya bereplikasi, dia masuk terus ke saluran pernapasan ini, alveol ya, dan ketika alveol ini semakin lama banyak yang rusak, semakin banyak yang terinfeksi, lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya peradangan, dan ada yang namanya cytokine storm. Kita ketahui tadi banyak S2 reseptor itu ada di berbagai organ. Artinya apa? Cytokine storm ini akan menimbulkan efek sistemik ke semua organ, tidak hanya paru-paru, tapi juga termasuk jantung. Nah, saya fokus kepada jantung dan pembuluh darah di sini. Ini yang menjadi bahaya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, teman sejawat yang berbahagia, perhatikan grafik yang dipublish oleh ESJ ini. Kita lihat ya bahwa betul SARS-CoV-2 ini ya, si virus ini ya, dia melakukan invasi awalnya dari paru-paru. Tapi ketika virus ini masuk, dia juga semua yang mempunyai tadi reseptor S2 ini akan berimpak, bisa langsung ke jantung. Ya, dia akan mengalami myocardial damage. Ya, bahkan pada suatu kondisi dia bisa mengalami fulminant myocarditis. Ya, fulminant myocarditis ini akan bahaya sekali dan dia akan menimbulkan heart failure, ya, gejala-gejala myocarditis sampai kepada heart failure. Jadi ujungnya aritmia dan heart failure. Ya, ini kalau memang dia langsung masuk merusak dari otot jantung. Tetapi kalau dia mempengaruhi pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan ada dua hal, yaitu microvessel disease dan coronary artery, menyebabkan memicu endotelial, kerusakan endotelial dari pembuluh darah, dan itu bisa memicu rupture plaque yang kemudian dia akan memicu terjadinya suatu rupture plaque, thrombus, dan kita ketahui ujungnya akan mengalami serangan jantung. Ya, serangan jantung kan kita tahu itu adalah rupture plaque dan itu menyebabkan sumbatan dari pembuluh darah koroner seperti itu. Nah, selain itu juga mengalami microvascular dysfunction, di mana microvascular dysfunction ini juga sangat dibutuhkan untuk mensupport kejadian-kejadian yang kaitannya dengan infak itu sendiri. Nah, kalau cytokine storm-nya ini terjadi secara bersamaan, merusak otot jantung, merusak pembuluh darah, maka akan terjadi suatu kondisi klinis yang berat, terutama dari sisi jantung. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang ini bisa menyebabkan, bukan kadang-kadang, malah ya sering ya menyebabkan, inilah yang menyebabkan kematian. Beberapa penelitian sudah ada. Ini saya coba mengumpulkan ya, dari Sobo melaporkan dari 82 pasien dari 416 pasien COVID-19 confirm itu mengalami cardiac injury. 19,7% mengalami cardiac injury. Dan cardiac injury dibuktikan dengan peningkatan kadar troponin
terjadi sampai 22% pada pasien-pasien di ICU. Ini di penelitian oleh Clerking dan Drigin. Lalu penelitian berikutnya oleh Drigin dan Rajan mengatakan bahwa 12% pasien tanpa penyakit kardiovaskuler mengalami peningkatan troponin yang sangat tinggi dan mengalami cardiac arrest selama perawatan. Pasien confirm COVID. Artinya apa? Troponin kan hanya bisa meningkat ketika ada kerusakan dari otot jantung. Makanya berarti proses myocardial damage ini terjadi. Dan Arens et al. Mengatakan bahwa 33% pasien yang ditemukan COVID berat di Washington State dinyatakan kardiomyopati. Jadi sepertiganya mengalami kardiomyopati. Jadi teman sejauh sekalian, sangat erat COVID-19 ini terhadap proses kardiologi, penyakit kardiovaskuler, terutama koroner. Nah, kenapa ini terjadi? Kita ketahui bahwa ini masalahnya, ya, pasien yang terinfeksi itu tidak semuanya menimbulkan gejala. Kita lihat, yang tidak menimbulkan gejala itu bisa sampai 86-90%. Sisanya 10% atau bahkan 5%-nya itu yang bergejala, sampai dari ringan sampai berat. Nah, yang kasus yang tidak bergejala atau kasus ringan yang cuma batuk pilek saja, ini yang berjalan kemana-mana. Dan ketika dia berjalan kemana-mana ini yang menularkan. Nah, di kita ketika mengalami pasien apakah dia serangan jantung atau chest pain, kita harus lihat ini sebenarnya COVID atau bukan, PDP atau bukan, atau carrier atau bukan. Nah, ini yang menjadi masalah karena kita tidak tahu dia itu sebenarnya positif atau tidak, atau terpapar atau tidak. Karena tadi 90% atau 85-90% pasien tidak bergejala. Nah, ini yang kita harus bersikap untuk menentukan ini pasien betul serangan jantung atau memang akibat dari COVID-nya. Dan kita ketahui memang pasien penularannya melalui droplet. Ya, saya tidak akan bahas detail. Droplet itu paling 1,5 sampai 2 meter jaraknya. Tetapi pada tindakan-tindakan medis itu bisa menimbulkan yang namanya aerosol. Ini ada beberapa contoh. Misalnya tindakan TEE, ya, mau rojok-rojok mulutnya nih, ya, akan menimbulkan aerosol. Intubasi, ini menimbulkan aerosol. Nah, perlakuannya berbeda. Ketika dia menimbulkan aerosol, maka dia akan mudah menular dan bentuk partikelnya lebih kecil. Makanya nanti kita harus bersikap. Ketika kita melakukan intervensi di cath lab, ketika ada intubasi di situ, ada ventilasi, nah, menggunakan ventilator, nah itu harus berpikir adanya aerosol, ya. Atau kontaknya panjang, misalnya kita lakukan seperti USG, ya, atau yang dekat seperti ini, dokter gigi, ini bisa menimbulkan yang namanya aerosol, di mana aerosol ini partikelnya itu kurang dari 10 mikrometer. Nanti kita lihat masker apa yang cocok untuk kita bisa lakukan. Suction, ya, kalau di cath lab kita lakukan RJP harus intubasi, harus suction dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi teman sejauh sekalian, tadi panjang lebar saya sampaikan COVID-19 itu seperti apa dan efeknya terhadap kardiovaskuler. Nah, sekarang bagaimana dampaknya pada kondisi kita? Ini terjadi di seluruh dunia, bahwa pasien sekarang takut untuk ke rumah sakit. Jadi kalau ada nyeri dada dikit itu ditahan-tahan. Kenapa? Takut nanti aja tunggu COVID-nya selesai. Sampai kapan COVID selesai kita tidak tahu. Tahu-tahu dia sudah serangan jantung. Karena apa? Chest pain-nya ditahan-tahan, ya. Dan kadang-kadang pasien yang COVID positif itu mendapat prioritas di rumah sakit, ya, untuk rumah sakit tertentu, rumah sakit rujukan. Artinya apa? Kita ketahui jantung atau serangan jantung, time is muscle. Nah, kalau ada COVID ini, rumah sakit harus mengadakan zonasi, ya, harus membuat pemisahan antara pasien yang bahaya atau pasien yang COVID dengan pasien yang non COVID. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan delay treatment. Time is muscle itu sulit tercapai. Door to crossing wire 90 menit itu sulit tercapai. Dalam kondisi normal itu bisa, sistem sudah dibentuk. Tetapi ketika
kondisi COVID ini ada berbagai prosedur yang harus dilalui. Jadi ini menjadi konsiderasi ketika mengalami STEMI atau membutuhkan primary PCI. Lalu personel, ya, dokternya, perawatnya, circulationnya itu membutuhkan peralatan-peralatan khusus. Dan untuk rumah sakit ini mengalami reduction dari beds, betul-betul pengurangan orang datang ke rumah sakit berkurang. Artinya apa? Kalau rumah sakit swasta, nggak hanya swasta, negeri akan mengurangi pendapat rumah sakit sehingga harus melakukan rasionalisasi dari sisi manajemen. Jadi untuk bisa menjalani ini, maka kita harus paham 3 konsideran ini. Dan ini menyebabkan signifikan reduction dari aktivitas cath lab. Kita lihat di negara lain ya, beberapa contoh saya comot-comot nih. Di Austria itu turun 39,4% kasus yang menggunakan atau yang mengalami acute coronary syndrome. Apakah pasiennya berkurang? Mungkin tidak berkurang, tetapi dia atau tadi pasien takut untuk datang ke rumah sakit, ya. Lalu di Amerika, ya Amerika sendiri pun turun, ya sampai 38%. Di kita, di Indonesia, belum ada data nasional, tapi saya sudah tanya di harapan kita, saya tanya dia Cipto sendiri, saya sudah menghitungnya, itu bisa turun sampai 50-70% turunnya. Jadi pasien itu tinggal 30%. Ini menyebabkan memang aktivitas di cath lab ini sangat berkurang, dan ketika pun ada serangan jantung dan segala macam, itu mengalami prosedur-prosedur yang harus disesuaikan. Ini di Spanyol, ya kita lihat. Juga berkurang sampai 48 untuk PCI dan pada primary berkurang 40%. Jadi ESC, ACC, AHA mengeluarkan guidelines dan saya tidak bahas semua karena intinya sama. Ini saya ambil satu, ini ESC ya. Di kondisi COVID ini perlu dibagi menjadi kondisi yang emergent atau SITO, urgent, terus lower priority, dan elective. Jadi ini pembagiannya harus jelas. Kalau pasien-pasien yang SITO, emergent, yaitu yang tidak bisa di postpone, ini adalah tentu pasien STEMI. Kita tahu STEMI, time is muscle, angka kematiannya akan tinggi. Dibiarkan dia mortality-nya akan tinggi. Atau non-STEMI yang very high risk, ya, baik kondisinya high risk, dan pasiennya juga high risk, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan shock kardiogenik. Ini pasien-pasien yang emergent, SITO, tidak boleh ditunda. Nah, tinggal bagaimana kita deal dengan ini. Lalu dengan pasien-pasien yang urgent, pasien-pasien urgent ini artinya bisa dilakukan ditunda dikit lah, ya beberapa waktu, berapa hari bisa ditunda. Nah ini pasien-pasien dengan apa? Misalnya dengan non-STEMI yang intermediate risk, ya. Pembagian risk stratification dari non-STEMI saya tidak bahas di sini. Lalu pasien unstable angina, pasien yang terbukti ada masalah di left main, lalu pasien dengan masih banyak utangnya di PCI gitu ya, PCI tapi ada yang perlu dikerjakan, dan pasien heart failure, pasien angina, CCS 4, lalu pasien CABG tapi mengalami non-STEMI, lalu pasien membutuhkan urgent transplant. Lalu untuk lower priority, ya itu adalah yang bisa ditunda, bisa dipulangkan dulu, tapi harus dikerjakan kurang dari 3 bulan. Ya ini pasien-pasien dengan CAD tapi anginanya kelas 3 atau NIHA 3 simptom, NIHA 3. Nah ini fungsional kelas 3, ini bisa kita tunda tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan. Lalu stage PCI, jadi kita primary PCI di LAD misalnya, setelah itu sisanya RCA atau RCX masih ada lesi, itu kita bisa kerjakan. Jadi non ischemic related artery kita bisa lakukan berikutnya, ya, tetapi dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah yang elektif ya CTO yang stabil itu tidak perlu dilakukan segera. Jadi kita bisa tunda sampai lebih dari 3 bulan sampai betul-betul pandemi ini selesai. Teman sejauh sekalian, perlu diperhatikan primary PCI itu dilakukan sesuai dengan standar yang kita sudah sepakati bersama. Tetapi perlu dilihat konsiderasi
ketika mengalami COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ESC juga melihat ya, membagi pasien non-STEMI dan pasien STEMI. Seperti tadi ya, pasien non-STEMI ya, pasien ACS non-STEMI ini dibagi menjadi very high risk, intermediate high risk, dan low risk. Ini kriterianya ada. Yang very high risk ini tentu hemodinamik stabil, tidak stabil, lalu ada chest pain yang recurrent atau ongoing, lalu ada life threatening arrhythmia, misalnya ada VT, VF, TOSA, dan lain sebagainya. Lalu ada mechanical complication, ada acute heart failure, lalu ada recurrent intermittent ST elevation. Nah, ini very high risk. Kalau very high risk, kita harus melakukan tindakan yang segera masuk dalam pathway STEMI. Lalu yang high risk, ya, high risk ini kita lihat ada recurrent symptom, ada established diagnosis non-STEMI based on troponin yang tinggi dan lain sebagainya, non-STEMI, dan ada gejala ini ya, dynamic state changes dan recurrent symptom. Yang tes SARS-CoV-2 atau dilakukan tes dulu. Kalau positif disarankan untuk dikerjakan di rumah sakit yang memang siap untuk cath lab-nya mengerjakan pasien dengan confirm COVID, cath lab-nya. Nah, ini ya perlu mungkin turun tangannya para pemangku kebijakan, yang dimana di sini merupakan kebutuhan untuk dilakukan perlengkapan, menambah perlengkapan untuk bisa men-setting alat tersebut, ya. Nah, ketika kita tesnya ada, ya, maka kita akan bisa menentukan dia dilakukan tindakan atau tidak. Nah, untuk STEMI ini perlu diperhatikan juga tiga kondisi. Orang yang menggunakan atau kita yang kondisinya STEMI network, yaitu ambulans, ya, tidak di rumah sakit kejadiannya, ini kita harus perhatikan rumah sakit mana yang tadi mampu untuk melakukan tindakan PCI primary dalam kondisi yang COVID ini, ya. Kalau ini standar sama, 60 menit bisa atau tidak? Kalau 60 menit tidak bisa, itu dilakukan fibrinolisis, ya. Kalau 60 menit bisa, lakukan primary PCI. Nah, 60 menit ini harus memperhatikan extra delay, karena tadi dia perlu dites dulu, perlu petugasnya perlu pakai APD yang segala macam itu yang membutuhkan waktu. Nah, ini perbedaannya dengan kondisi yang normal. Kalau tidak bisa, fibrinolisis. Nah, kalau di rumah sakit itu kejadiannya atau langsung datang ke rumah sakit yang ada PCI centernya, sama juga. Ya, 60 menit bisa primary PCI, 60 menit tidak bisa fibrinolisis, dengan memperhatikan waktu yang digunakan untuk persiapan pada pasien dengan confirm positif dan tes segala macam. Lalu hospitalized COVID-19, ya, ini juga sama, intinya sama. Kalau nggak mampu waktunya fibrinolisis utamanya. Jadi standarnya sebenarnya sama, tapi perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ini. Nah, lalu untuk fibrinolisisnya apa yang digunakan? Standar, sama, nggak ada perbedaan, gunakannya level of evidence-nya juga sama, antiplateletnya juga sama, koterapi dan fibrinolisisnya sama, dan intervention following fibrinologisnya juga fibrinolisisnya juga sama. Ini bisa dilihat. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memahami level protection. Ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1, level 2, level 3 ini, level 1 ini levelnya di poli. Nah, level 2 dan level 3 ini yang berkaitan dengan kita, ya, cath lab. Level 2 ini, lihat, salah satunya adalah percutaneous. Ya, jadi
cap yang topi-topi yang macam-macam itu boleh nggak dipakai? Boleh aja, tapi sekali pakai, jangan dipakai, simpan di laci untuk pasien berikutnya, simpan dipakai lagi, langsung dicuci, langsung di sterilisasi, atau ya disposable, pakai buang ya. Lalu maskernya itu adalah FFP2. Jadi N95 ini masuk di FFP2, yaitu 0,3 mikron. Ya, ini SC ya, menurut SC ya. Nanti local guideline itu bisa berbeda-beda di setiap rumah sakit dan setiap negara. Lalu gaun dan segala macam sama, dan menggunakan goggles. Ya, menggunakan goggles untuk bisa masuk kepada level 2 protection. Kalau level 3 protection sama semua kecuali medical protection mask-nya FFP3. Apa itu FFP3? Nih, ya, dia bisa mengurangi sampai 0,023 mikron. Ya, N95 di sini. FFP2 0,3 mikron. Jadi sebenarnya untuk level 3 adalah lebih sini. Sekali lagi ini ESC. Ya, mungkin tidak mampu laksana di kita. Minimal adalah FFP2 kalau di kita, N95 untuk melakukan tindakan dengan proteksi confirm. Nah, ini teman-teman sekalian, teman sejauh sekalian dari ESC sudah memberikan tabel ini sangat mudah dipahami. Kita lihat pasien selalu menggunakan surgical mask. Ya, untuk pasien selalu menggunakan surgical mask. Jadi kecuali intubasi dan segala macam ya. Tapi kalau tidak, pasien tenang menggunakan surgical mask. Lalu circulating staff-nya gimana? Ya, tadi ya pakai cap, pakai goggles, FFP mask ya, FFP2 ya, N95 di sini. Lalu menggunakan gaun, lalu menggunakan gloves dan shoe covers atau boot yang khusus. Sama, operating staff-nya juga seperti itu ya, FFP2. Jadi ini level protection 2. Oke, untuk ESC. Nanti kita lihat di Indonesia seperti apa. Kita nyuri sedikit dari Malaysia, bukan nyuri tanda kutip ya, kita mencontoh sedikit apa yang dilakukan Malaysia. Kalau Malaysia membandingkan STEMI, non-STEMI sama ya, kita lihat non-STEMI stabilized patient, ya kita kalau COVID positif, stabil, kita treat sampai betul-betul aman, baru dilakukan tindakan, jadi negatif dulu. Kalau unstable, didiskusikan dulu. Dikirim ke center yang memang dipersiapkan, bisa ada ruangan cath lab yang mempunyai COVID-19 center. Ya, yang negatif nggak usah dibicarakan. Nah, kalau STEMI, lihat, kalau di Malaysia, dia langsung consider trombolisis. Ya, sekali lagi, untuk COVID likely, jadi pasien STEMI tapi ada demam segala macam, langsung consider untuk dilakukan trombolisis. Kalau failed, baru dipikirkan untuk primary PCI atau urgent atau PCI ya, untuk failed. Tetapi ini pun memperhatikan tempat yang bisa. Jadi betul-betul dipersiapkan tempat di mana rumah sakit yang bisa mengerjakan PCI di area yang untuk pasien yang COVID. Nah, kalau yang unlikely, consider trombolisis tetap kalau memang pasiennya berasal dari isolasi area isolasi. Jadi kalau di Malaysia itu ada di area-area yang dilabeli, kalau areanya itu area yang merah, maka dia harus dilakukan isolasi. Trombolisis atau rescue PCI kalau failed. Jadi ini di Malaysia. Nah, menarik nih Hong Kong. Hong Kong relatif sama dengan Malaysia dari tabelnya, tapi dia menciptakan, artinya di pusatnya di rumah sakitnya menciptakan area yang negative pressure. Jadi yang standar cath lab-nya itu adalah negative pressure. Positive pressure tidak boleh. Di Cipto itu pressure-nya seimbang. Jadi kita menggunakan masih bisa menggunakan walaupun tidak ideal. Idealnya adalah negative pressure. Ini kalau negative pressure seperti ini. Kita lihat dia menciptakan, awalnya tidak negatif, tapi dia ciptakan ini. Dia menambahkan blower, yang nyedot itu, ya. Nih alatnya nih nyedot keluar. Jadi udara masuk dari sini, keluar dari sana. Jadi memang satu flow. Dan kita lihat, kalau pasiennya tidak intubasi, standar, ya. Tadi menggunakan N95 saja. Ini pakai Google, harusnya pakai Google, ini mungkin gambarnya diambil belum ini. Tapi ketika dia intubasi, ya pasien intubasi atau RJP, dia menggunakan perlengkapan yang lebih lengkap. Ini di Hong Kong.
Nah, bagaimana di kita? Di kita sudah ada tata laksana protokolnya, kurang lebih sama. Ya, kita lebih prefer untuk melakukan screening dulu untuk non-STEMI, dan kalau yang tidak stabil dikerjakan di area yang memang mempunyai kemampuan tersedia fasilitasnya. Dan STEMI pun dikasih juga seperti ini, sama ya, dilakukan fibrinolitik utamanya kalau memang ada indikasi dan tidak ada kontraindikasi tentunya, ya. Nah, ini sedikit di Cipto. Di Cipto kita juga lakukan rapid test. Kalau kita lakukan rapid test kalau pasien ODP atau OTG, dan kalau yang non COVID itu standar kita lakukan. Tapi kalau dia rapid testnya positif, maka dia third level PPA, ya. Ini perlengkapannya N95, goggle, caps, lalu pakai hazmat, sarung tangannya double, sarung tangan standar, tambah sarung tangan yang panjang, dan caps dari sepatu, ya. Nah, yang paling penting, yang sering menimbulkan kesalahan adalah bagaimana melepas dan memasang dan melepas, ya. Ini videonya kalau sempat lihat di website PABDI ada sudah dibuat videonya. Saya tidak tampilkan di sini, takut waktunya tidak sempat. Ini juga tulisannya bisa dibaca. Memasang dan melepas itu menjadi bagian yang sangat penting, ya. Prinsipnya tidak boleh pakai perhiasan. Kita bukan pergi kondangan, kita pergi untuk ke cat lab. Yang kedua, ya, memakai apron, jangan lupa. Jadi kita fokus kepada memakai hazmat tapi lupa pakai apron, ya. Jangan sampai melupakan bahaya radiasi. Lalu pakai apron, kemudian pakai hazmat atau pakai gaunnya. Kemudian cuci tangan dan menggunakan masker N95, lalu memakai caps, ya, dan shoe cover. Kemudian memakai Google, lalu cuci tangan kembali. Jadi setelah pasang itu cuci tangan kembali, pakai sarung tangan yang standar, lalu hazmatnya, kalau ini gaun yang biasa, terus ini pakai hazmatnya, ya, hazmat yang baju astronot itu, lalu pakai gaun yang sarung tangan yang panjang sampai siku. Ini sekali lagi di setiap rumah sakit itu mempunyai kebijakan sendiri, ya. Saya bukan mengharuskan, tetapi ini adalah ESC mengharuskan seperti ini. Menyarankan, merekomendasikan seperti ini. Untuk mencopot sama, ya, nanti kalau videonya bisa dilihat di website PABDI bisa, tapi intinya copot satu-satu, setiap copot cuci tangan, dan betul-betul satu persatu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, cat lab kondisinya, kondisi anestesinya, intubasi dan tidaknya alert semua orang, ya, dan harus siap kalau membutuhkan intubasi harus menggunakan peralatan yang lebih tambahan, ya. Dan kemudian beberapa peralatan juga harus diperhatikan, dan kemudian prosedurnya kita perhatikan, jangan terlalu banyak orang. Yang paling penting ini, keep prosedur as simple as possible. Jadi kita beda dengan dulu bisa 3 jam ngilik-ngilik CTO dan segala macam. Pada kondisi ini yang perlu aja kerjakan, buka, tutup, selesai, gitu, ya. Sesingkat mungkin terpapar oleh pasien atau kontak dengan pasien. Saya rasa demikian. Ini alat-alat yang perlu diperhatikan, ya, after prosedur. Ada sedikit kasus, ya, mungkin 2 menit terakhir, ya. Laki-laki 74 tahun, merokok, ada hipertensi, ada pasiennya dengan diabetes, ya, chest pain untuk 1 minggu. Tapi tadi dia tidak ke rumah sakit karena merasa takut ke rumah sakit, tapi kemudian tiba-tiba chest pain, benar-benar pada hari admission. Lihat EKG-nya seperti ini, ya, kita lihat jelas 2-3 AVF-nya inferior, ya, ST elevasi 2-3 AVF-nya, maka kita tegakkan inferior STEMI, blood pressure-nya stabil, dan dia dilakukan primary PCI, karena dilihat pasiennya dilakukan screening, ya, tadi, ya, dilakukan screening segala macam, bisa dilakukan primary PCI, ya, dengan waktu yang dikonsiderasikan memang membutuhkan waktu lebih untuk melakukan screening dan segala macam dengan proteksi level 2. Lalu dapatkan proximal RCA total occlusion, lalu dilakukan trombus aspirasi dan dipasang 1 des. Ini gambarnya kurang lebih, ya, tidak ini ada di proximal
trombus dan pasang satu stent. Alhamdulillah selesai. Pasien masuk ruang rawat dan ternyata di ruang rawat VT. Ya, VT tadi level 2 ya. Tapi sekarang pasien VT CPR sudah 31 menit ROSC. Ya, balik lagi, hidup lagi ya. Lalu lakukan intubasi dan IABP. Nah, maka masuk lagi ke cath lab. Ya, ini EKG-nya masih ada elevasi. Ternyata mengalami akut trombosis pada proksima RCA-nya. Ini gambarnya. Nih, ya. Nah, pada yang kedua ini tindakannya lebih aerosol karena di pasien intubasi, pasien lebih tidak stabil, maka level proteksinya lebih tinggi, ya. Dan nanti pada sesi kedua pada HOPE Cardis ini akan membicarakan trombosis. Nah, jadi ini kalau kalian penasaran kok bisa ada trombosis ini, kenapa? Nah, nanti harus nonton lagi tuh yang sesi kedua jam 1 nanti. Ya, ternyata memang pada pasien COVID ini prone untuk timbul trombosis. Ya, beda dengan yang lain. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ini beberapa poster yang perlu diingat-ingat ya. Ojo dolan, jangan jalan-jalan, jangan dianggap remeh. Kita lawan COVID. Gunakan masker kemana-mana dan stay at home. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya juga berperan sebagai moderator di sini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di sini. Ini ada pertanyaan dari Faisal Irwanda nih. Faisal Irwanda, Assalamualaikum Prof dan Dokter. Saya Dokter Faisal dari Balikpapan. Jauh Prof dari Balikpapan, Prof. Izin bertanya, bagaimana interpretasi pasien dengan PCR negatif, terus 2 hari kemudian dirapid dengan serum hasilnya reaktif dengan 2 jenis merek yang berbeda. OS tidak punya keluhan, cuma ada riwayat hipertensi dengan konsumsi obat kandesartan 8 mg rutin dan terkontrol. Mohon riwayat travel dan zona merah. Terima kasih. Mohon dijawab Prof dan Dokter. Saya mungkin lebih ke saya nih Prof ya pertanyaannya ya. Nanti Prof bisa tambahkan. Jadi intinya pasien dengan PCR negatif ya, syaratnya sih memang dikatakan sudah tidak ada atau sudah sembuh itu adalah PCR negatif 3 kali. Dua kali. PCR negatif 2 kali. Jadi kalau PCR negatif 2 kali dengan gejala yang tidak ada, artinya sudah dikatakan sembuh, aman. Oke. Tetapi ketika gejala masih ada, PCR negatif perlu diwaspadai. Bisa jadi penyakit yang lain, bisa jadi memang ada false negatif di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa PCR-nya negatif lalu dilakukan rapid. Jadi kalau udah PCR ya udah nggak usah rapid lebih banyak, lebih kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi kita lebih percaya PCR. Kalau nggak percaya juga ya terpaksa harus dilakukan PCR ketiga ya untuk membuktikan betul-betul negatif. Tapi sekali lagi lihat klinisnya. Di klinisnya masih ada gejala atau tidak. Ketika PCR-nya negatif, klinisnya tidak ada, maka itu sudah aman, maka dilakukan boleh dilakukan tindakan seperti prosedur yang negatif ya. Tetapi kalau udah negatif, habis itu dia jalan-jalan lagi gitu ke daerah merah, balik lagi, itu berarti ngulang lagi dari awal ya. Bisa jadi dia membawa virusnya lagi walaupun sudah ada kekebalan. Saya rasa dari saya begitu. Prof, ada tambahan Prof? Baik. Lalu ini kok banyaknya pertanyaan untuk saya ya. COVID menarik. Dari Dokter Yulianita, pertanyaan untuk pembicara kedua. Pasien confirm COVID mengalami cardiac injury, bagaimana dengan terapi hidroksikloroquine? Apakah tetap diberikan atau tidak atau di stop? Jadi ini hidroksikloroquine ini hangat pembicaraannya Prof ya. Kemarin sempat ada penelitian oleh Mehra dan kawan-kawan dipublish di Lancet dan NEJM. Ya, ini jurnal bergengsi dan akibat dari publishnya penelitian tersebut, dia registri 96.000 lebih pasien mengatakan hidroksikloroquine tidak berbahaya ya. Tapi ternyata banyak kritik karena salah satunya adalah tidak di screening atau tidak dibedakannya komorbid. Jadi pasien komorbid atau tidak ada komorbid, baik itu kardiovaskular atau tidak, hajar diberikan hidroksikloroquine dengan dosis yang tinggi. Rata-rata dosisnya 700 sampai 800 mg. Padahal yang biasa kita pakai adalah dosisnya
dosisnya 2 kali 200 mg. Jadi dosis yang kecil sebenarnya kita pakai. Dan Indonesia kita tahu negara pandemi malaria ya. Jadi kalau bicara dengan hidroksikloroquine, teman-teman kami kita di area timur yang pandemi area endemi malaria bilang kami kayak kacang goreng demam dikit makan kloroquine gitu. Gak ada masalah tuh gitu. Itu poinnya. Nah, bagi yang balik ke pertanyaannya, kalau mengalami komplikasi memberikan hidroksikloroquine, betul harus dicek QT correction ya, QT intervalnya. Kalau dia lebih dari normal ya 500 atau 550 pada yang lebar itu, maka itu tidak boleh diberikan. Apalagi untuk pasien-pasien yang jelas ada komorbid, tidak bisa diberikan kecuali memang tidak ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan harus dipantau dengan ketat. Itu. Jadi tidak mutlak tidak boleh diberikan, tetapi kalau memang ada komorbid itu harus diwaspadai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau terjadinya komplikasi kardiovaskuler, apakah tetap diberikan atau tidak? Nah, ini memang perlu dipertimbangkan. Makanya perlu ada yang namanya COVID board, ya, meeting dan segala macam. Risk and benefit-nya. Kenapa? Kalau memang jelas kardiomiopati dan aritmia, ya stop. Kalau ada aritmia ya kita stop, nggak boleh diberikan. Tetapi kita harus berikan alternatif lain yang sekarang sedang dicari. Sekali lagi COVID ini penyakit yang masih baru, penyakit yang memang belum bisa jelas apa yang dilakukan terapinya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan ada pertanyaan untuk Prof Idrus nih. Nah, ada nih, Prof. Kok untuk saya juga kayak ini tadi. Untuk berdua, Prof. Dari Dedi Wihanda nih, kayaknya kenal namanya. Mohon bertanya, crossing time to wire yang dibolehkan pada PCI primer pada pasien STEMI di area zona merah, Dok. Lalu apabila setelah tindakan ternyata pasien terkonfirm COVID-19, maka cat lab tersebut berapa lama didisinfeksi sehingga dapat dilakukan primary PCI lagi pada pasien non-COVID. Terima kasih, Dok. Saya juga ya. Aduh, baik. Jadi tadi wire wire crossing ya, time to wire door to wire crossing time itu memang idealnya 90 menit atau 60 menit pada tempat yang memang kalau kejadiannya di rumah sakit tersebut. Tetapi pada kondisi COVID ini tetap kita harus ideal seperti itu. Tadi di ESC menyatakan kita harus berpikir hal-hal yang bisa mendelay, termasuk tadi memakai APD, persiapan alat dan segala macam. Nah, itu kita pikirkan. Jadi tidak ada batasan waktunya jadinya jadi 120 menit atau apa, tidak ada, tetapi kita tetap lakukan secepatnya. Kalau memang memungkinkan, tidak ada delay, kita lakukan dan kita siap, fasilitas ada, silakan kerjakan. Kalau tidak, fibrinolitik. Ya tadi kalau Malaysia jadi jelas, kalau udah kira-kira curiga atau dari area yang merah, fibrinolitik, kecuali memang ada kontraindikasi fibrinolitik. Tetapi kalau tidak, silakan. Nah, untuk yang kalau cat lab-nya dipakai untuk bekas pasien COVID ya, apa yang dilakukan? Kalau standarnya berbeda-beda, tetapi setidaknya dilakukan general cleaning, disinfeksi. Lalu setelah dilakukan disinfeksi, maka didiamkan selama, kalau kami di Rumah Sakit Cipto kebijakannya sudah berdiskusi dengan PPIRS itu 24 jam. Dengan kalau kami menambah pemberian sinar UV selama 10 menit di setiap 2-3 meter square. Jadi dipindah-pindahkan itu sinar UV-nya. Walaupun ini kontroversi ya. Sekali lagi sinar UV itu kontroversi, katanya tidak, tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan bisa menurunkan angka kuman atau virus di cat lab tersebut. Jadi 24 jam dengan pemberian sinar UV setelah dilakukan general cleaning. Seperti itu. Jadi ya ini konsekuensinya lagi. Kalau cuma satu cat lab, kita lakukan primary PCI pada pasien COVID dan ternyata seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, Prof. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan gambaran EKG dan klinis pada
myokarditis dan STEMI. Mengingat pada kasus myoperikarditis juga dapat dijumpai ST elevasi, peningkatan troponin dan keluhan sesak napas serta nyeri dada. Dan kapankah kita memberikan DAPT pada pasien tersebut? Terima kasih sebelumnya, Dok. Prof bisa bantu jawab, Prof. Nanti kalau saya jawab. Baik, sulit membedakan ya. Seperti nanti saya akan bawakan satu kasus di sesi berikutnya ya. Nanti saya harap Dr. Sinta Nugrahanti ini bisa ikutan di sesi kedua nanti. Saya akan bahas memang kasus di mana kasusnya ini terdapat ST elevasi, tapi ternyata troponinnya meningkat dan COVID-nya positif. Jadi sulit untuk membedakan bagaimana. Paling berkaitan dengan gejalanya. Kalau gejala akut coronary syndrome atau STEMI atau non STEMI, yaitu ada chest pain tipikal. Chest pain yang tipikal, nyeri dada, dan maka kita lihat ada EKG yang segmental, artinya yang sesuai dengan regional tertentu, inferior, anterior. Nah, kalau myokarditis atau myoperikarditis, ini seringkali ST elevasinya di seluruh regionnya. Jadi dia di inferior juga, anterior juga, itu menyebabkan suatu kondisi yang memang kerusakan atau karditis kepada semua permukaan dari jantung. Mungkin Prof bisa menambahkan, Prof? Ya, jadi tadi saya kira sih sudah tepat apa yang disampaikan oleh Dr. Eka. Jadi pada pasien dengan myokarditis kadang-kadang tidak gampang kita membedakan. Tapi yang tadi yang sudah disampaikan dari anamnesis biasanya chest pain-nya pada pasien dengan infark atau akut coronary syndrome dia mempunyai chest pain yang tipikal, ya, substernal atau retrosternal, bisa menjalar ke leher, ke punggung atau ke lengan, dan dia akan membaik dengan pemberian nitrat atau istirahat. Kemudian gambaran EKG-nya biasanya sesuai dengan regionnya pada infark. Jadi kalau infarknya anterior, dia di daerah anterior. Infarknya inferior, di daerah inferior. Jadi jarang kalau infark akut dia semua sandapan dia mengalami ST elevasi. Pada myokarditis bisa terjadi gambaran seperti itu. Jadi biasanya sandapannya dia bisa semua ST elevasi. Dan yang juga penting adalah pada serial EKG, biasanya pada infark dia ada evolusi EKG biasanya. Tapi pada myokarditis dia gambaran evolusinya dia tidak tipikal. Jadi saya kira itu merupakan clue-clue yang bisa kita pakai untuk membedakan infark akut dengan myokarditis. Terima kasih. Dan mungkin dominan gejala-gejala tadi ya, Dok, ya, COVID-like ya. COVID-like ya, ada demam, gejala batuk, tambahan. Ya, demam, batuk. Kalau serangan jantung secara pure itu kan ya serangan jantung, jadi nyeri dada tipikal, seperti klasik lah serangan jantung. Tapi ini ada gejala-gejala lain yang memang seperti COVID ini seperti itu, dan EKG-nya ada ST elevasi. Paling ada chest discomfort seperti itu dan tambah sesak. Seperti itu. Prof, ini akhirnya ada pertanyaan untuk Prof. Nih, Prof. Izin bertanya Prof dan Dokter dari Atika Fitri, bagaimana menentukan bleeding risk pada pasien yang akan menjalani PCI, Prof? Dan bagaimana dengan pasien yang mengkonsumsi antikoagulan long term, Prof? Dari Atika Fitri. Silakan, Prof. Baik, saya kira bleeding risk kita mengacu pada kriteria yang sudah ada. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kriteria perdarahan, risiko perdarahan tinggi itu kalau misalnya pasiennya usia lanjut. Ya, kalau dari kriteria dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya pasien usia di atas 75 tahun. Kemudian kondisi-kondisi atau penyakit tertentu. Misalnya pasien dengan chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Pasien dengan chronic liver disease, penyakit hati kronik. Atau pasien dengan cancer. Pasien dengan anemia, HB di bawah 11, pasien dengan trombostopeni, dengan trombosit di bawah 100.000, atau pasien-pasien yang riwayat bleeding, riwayat perdarahan atau riwayat stroke. Jadi kondisi-kondisi ini begitu dia ada satu faktor risiko, maka dia sudah masuk kelompok risiko perdarahan yang tinggi. Makin banyak faktor tadi, maka risiko perdarahannya makin tinggi. Jadi sekali lagi parameter-parameter tadi bisa kita pakai untuk menentukan kelompok mana ya pasien itu masuk kelompok high bleeding risk atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait dengan penggunaan antikoagulan. Antikoagulan, pemberian antikoagulan sesuai dengan indikasi antikoagulan. Jadi kalau pasiennya dengan riwayat
memasang stent atau dipasang stent, dan memang indikasi pemberian antikoagulan, kita akan berikan antikoagulan. Misalnya, pasien dengan acute coronary syndrome dengan atrial fibrilasi, maka kita berikan antikoagulan. Dan untuk long term nanti, setelah penggunaan DAP selesai, double antiplatelet selesai, maka kita akan lanjutkan pemberian antikoagulan itu jangka panjang. Yang diteruskan setelah 1 tahun biasanya adalah antikoagulannya. Jadi dari guideline terakhir begitu. Jadi kita harus bedakan kelompok pasien yang kita berikan pada kelompok yang high bleeding risk, apakah dia stable coronary artery disease, atau sekarang terminologinya adalah chronic coronary syndrome, atau pasien dengan acute coronary syndrome. Kalau acute coronary syndrome dari guideline terakhir itu tahun 2017 itu sekitar 6 bulan paling cepat kalau kita mau menghentikan double antiplatelet. Sedangkan kalau yang stable boleh sampai 3 bulan. Kemudian antikoagulan kita bisa tetap berikan. Jadi kita bisa berikan triple, ya. Jadi double antiplatelet plus antikoagulan. Jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ini berlanjut dok, Prof, ada dari Dr. Bernard Jonathan Christian Yong. Izin bertanya Prof dan dokter, bagaimana ya dok untuk syarat pemberian DAPT score? DAPT, syarat pemberian DAPT maksudnya Prof ya. Jika DAPT skornya tinggi, apakah dalam 1 bulan pertama tetap diberikan DAPT atau diganti menjadi SAPT? Terima kasih sebelumnya. Dari Dr. Bernard, Prof. Baik, jadi sekali lagi kita dalam menentukan pasien-pasien apakah perlu diberikan double antiplatelet atau tidak, itu adalah barangkali guideline membantu, tapi terakhir adalah clinical judgment. Jadi kalau pasiennya dengan risiko sangat tinggi, pemberian untuk DAP itu memang minimal dianjurkan minimal 1 bulan. Dengan revolusi dengan penggunaan stent-stent yang baru, jadi kita mengenal dulu ada biofreedom. Jadi dengan penggunaan stent tertentu ini boleh paling tidak diberikan 1 bulan. Dulu sekali kita menggunakan bare metal stent. Tapi dari studi head to head, dari leader free, ternyata dengan menggunakan stent biofreedom, hasilnya cukup baik dan itu masuk dalam guideline. Nah, studi terakhir dengan Onyx One tadi, Onyx One Global Randomized Clinical Trial, menunjukkan hasilnya juga cukup baik. Saya kira ke depan ini guideline akan berubah dengan hasil studi ini, karena ini baru dipublikasi Februari tahun 2020. Jadi sekali lagi, kita bisa menggunakan double antiplatelet dalam waktu yang relatif singkat, itu dengan menggunakan stent tertentu yang relatif safe dengan pemberian DAP yang lebih singkat. Karena dengan stent yang baru tadi, itu dikatakan healing daripada endothel, itu stent stratnya itu cepat tercover dengan suatu polimer yang cukup baik. Jadi saya kira itu yang bisa kita kerjakan. Tetapi kita tidak berani memberikan single antiplatelet pada pasien yang dilakukan pemasangan stent. Jadi kita harus lihat, kecuali dia misalnya pasien ini ternyata misalnya timbul bleeding, kita plan misalnya kita berikan 4 minggu atau 1 bulan, ternyata dalam perjalanan dia bleeding, ya mau nggak mau, jadi kita harus stop. Mungkin kita start lagi dengan single antiplatelet. Dan jangan lupa pada pasien-pasien high risk dipertimbangkan dianjurkan pemberian PPI. Jadi itu yang dianjurkan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya tambah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ke depan memang akan semakin singkat penggunaan DAPT ya, Prof ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Prof. Tadi yang kasus sebenarnya ke saya, tapi kayaknya ke Prof juga nih, Prof. Kasus yang tadi disampaikan itu kan ada trombus kembali gitu ya. Setelah pemasangan satu DES, Prof. Apakah ada preference untuk menggunakan stent tertentu, DES tertentu pada kondisi COVID seperti ini? Gimana, Prof? Kalau menurut saya sih nggak ada sih. Ya, susah juga saja deh. Tidak ada, kita belum punya evidence untuk itu. Tetapi saya kira ya barangkali ya, DES kali ya, Prof. Kita akan pilih DES, drug eluting stent, dia lebih baik. Tapi memang kondisi COVID itu merupakan suatu kondisi yang pro-inflammatory. Jadi inflamasinya memang sedemikian hebat. Jadi pada pasien-pasien ini barangkali ya kita anjurkan double antiplateletnya mungkin malah lebih panjang. Ya dengan stent-stent yang drug eluting stent saya kira pilihannya karena risiko trombosisnya lebih tinggi. Ya, jadi nggak ada pilihan stent tertentu ya, Prof, untuk kondisi ini. Karena ini pun masih banyak tanda tanya sebenarnya di sini. Betul. Ya, Prof ya.
dan proses trombosis ini terjadi ya tadi seperti mekanisme tadi, selain merusak miokard juga menimbulkan hiperkoagulasi. Seperti jadi mungkin kondisi trombosisnya itu kondisi mediknya, bukan kondisi stand dan technical ini. Betul. Baik. Selamat dari Dr. Dodi ini. Selamat siang Dr. Eka, izin bertanya. Saya mendapatkan Saya mendapatkan pasien wanita 24 tahun dengan tipikal chest pain, demam dan sesak berat. Saya mencurigai COVID dan gambaran EKG menunjukkan gambaran iskemik. Apakah COVID dapat mempengaruhi aliran koroner jantung? Terima kasih. Ini sejalan dengan pertanyaan dari Dr. Christian. Selamat siang, izin bertanya. Pada kasus COVID-19 dikatakan terjadi koagulopati. Bagaimana hal ini mempengaruhi ACS? Bagaimana pemberian terapi antiplatelet dan antikoagulannya? Terima kasih. Ya, jadi tadi seperti yang saya sudah jelaskan di tabel dari ESC tadi, memang COVID-19 ini ya atau SARS-CoV-2 virus ini dia mempengaruhi otot jantung juga pembuluh darah ya, makrosirkuler dan mikrosirkulernya, dan juga bisa menimbulkan koagulopati, sehingga serangan jantung bisa terjadi karena koagulopatinya menyebabkan timbulnya trombus, atau proses ini menimbulkan tadi rupture plaque, jadi merangsang proses sitokin stormnya ini merangsang timbulnya rupture plaque yang menimbulkan trombus. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kondisi akut coronary syndrome ini, sehingga pasien yang COVID positif dengan gejala COVID dan curiga COVID atau memang COVID bisa memang timbul serangan jantung di situ. Ya, tadi ada beberapa data menyatakan bahkan pasien yang kondisi berat di Amerika Serikat, di Washington State, ya dikatakan tadi dengan penelitiannya ada 30% mengalami kondisi masalah dengan jantungnya, terutama masalah seperti akut coronary syndrome. Tapi tadi beberapa kasus ini menarik sekali. Apakah memang karena serangan jantungnya itu sendiri dengan rupture plaque-nya tersendiri, atau memang masalah koagulopatinya ya menimbulkan trombus. Jadi pemberian antiplatelet, double antiplatelet itu sesuai dengan standar, dan bahkan kalau diperlukan diberikan antikoagulan untuk mengcover atau mencegah atau mengurangi kondisi koagulopatinya. Jadi kalau memang pasien ada demam, ada pasien pokoknya seperti COVID-19, singkirkan dulu. Benar nggak COVID-19 tadi? Ya, pembahasan yang nanti jam siang ini akan membahas ini, khusus membahas ini masalah trombosis koagulopati pada pasien COVID. Salah satunya pada jantung. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Selamat siang Prof dan Dokter. Saya izin bertanya terkait penggunaan dari Dr. Rian Austin. Penggunaan ACE inhibitor atau ARB pada pasien hipertensi dengan COVID-19 positif. Apakah perlu penghentian sementara atau diganti pada pasien tersebut? Dan apakah ada dampak atau pertimbangan tertentu pada pasien yang akan menjalani tindakan PCI? Terima kasih sebelumnya. Gimana Prof? Penggunaan ACE inhibitor dengan ARB. Ya, sebenarnya sampai saat ini kita belum punya data bahwa ACE inhibitor itu dia dapat memperburuk kondisi COVID. Jadi walaupun secara teoritis si COVID ini spike-nya, protein spike-nya dia akan mengikat pada reseptor S2. Tapi dan ini juga sudah dibuat suatu penjelasan oleh badan-badan dari hipertensi dunia, baik itu di Amerika ya, maupun di American College Cardiology, maupun dari European Society of Cardiology, maupun International Society of Hypertension. Mereka semua membuat suatu statement bahwa pemberian ACE atau ARB itu tidak perlu dihentikan pada pasien hipertensi yang juga menderita COVID. Jadi saya kira sampai kita mendapatkan suatu bukti baru memang si COVID ini betul-betul ada meningkatkan risiko terjadinya perburukan pada pasien yang menggunakan ACE maupun ARB. Jadi saya kira tetap diberikan. Kemudian untuk pasien-pasien yang akan menjalani pemasangan stent ya terus saja. Ya, tidak, kita tahu bahwa benefit proteksi kardiovaskular dari ACE atau ARB itu
sudah sangat banyak ya bukti klinisnya, jadi evidence base-nya sangat kuat, dia mengalahkan daripada kemungkinan risiko tadi yang sudah disampaikan. Jadi benefit itu lebih dari risk saya kira, dan benefit itu sudah terbukti dari banyak sekali penelitian. Jadi tidak ada tempatnya kita menghentikan ACE maupun ARB. Jadi dilanjutkan, Prof. Tetap dilanjutkan. Karena proteksinya sudah jelas, ya. Bahayanya masih dugaan seperti itu. Dan bahkan katanya bukan katanya, ada beberapa penelitian walaupun tidak cukup kuat, justru malah proteksi ya, Prof. Malah proteksi ya pada. Jadi ada kompetitif di situ. Ya, paru. Ya, ketika dia sudah terisi oleh ACE inhibitor, dia malah memproteksi sehingga injury dari parunya berkurang. Betul. Tapi banyak tanda tanya di sini, banyak hal yang memang masih perlu diteliti dan kita sama-sama bekerja keras untuk mencari jawabannya sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir mungkin Prof, karena waktunya kita sudah 5 menit lagi dari Segal Abdul Aziz. Assalamualaikum, izin melanjutkan pertanyaan kepada Prof. Idrus. Apakah pada pasien dengan resiko bleeding rendah dan mendapatkan DES, penggunaan DAPT juga dapat diberikan 1 bulan saja atau tetap 1 tahun? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya kira tetap dianjurkan pada pasien yang tidak risiko tinggi perdarahan, kita pemberian double antiplatelet kita sarankan 1 tahun. Jadi pada pasien dengan akut coronary syndrome pemberiannya 1 tahun. Pada pasien dengan stable coronary artery disease, PJK stabil, itu boleh 6 bulan. Jadi saya kira tetap mengacu pada evidence base yang ada, kecuali pasien dengan risiko perdarahan yang tinggi. Ya. Jadi di luar itu ya kita anjurkan ya sesuai dengan studi yang ada. Jadi tidak membuat dia menjadi lebih singkat, kecuali dia dengan risiko perdarahan yang tinggi. Baik. Ya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Kita sampai di akhir acara kita. Sebagai moderator, saya mencoba menyimpulkan bahwa dari materinya Prof Idrus tadi sudah menyampaikan ada suatu studi tentang penggunaan stent ya yang memang bisa mengurangi resiko bleeding dan ini sangat bermanfaat, dan masuk kepada pemateri kedua tentang COVID-19. Dan COVID-19 ini memang berdampak atau mempunyai efek yang jelas kepada kardiovaskuler, dan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab di situ, terutama dengan penggunaan antihipertensi yang ACE inhibitor ARB, lalu juga tata laksana proteksi pada tindakan kita di cath lab, dan juga algoritma yang mana yang itu harus kita lakukan. Yang pasti harus kita pahami bahwa COVID-19 ini harus kita putus rantai penyebarannya, yaitu nomor 1. Yang kedua, kita harus deal dengan kondisi-kondisi, saya nggak mau nyebutnya new normal, tapi kita pengen normal seperti biasa, tetapi kita harus bisa berupaya untuk menjamin tindakan pasien yang punya serangan jantung atau kena serangan jantung itu mendapatkan pelayanan yang sewajarnya, tidak dikurangi standarnya. Saya rasa demikian, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi data-data yang ada dan emailnya beserta namanya, nanti sertifikat dengan akreditasi SKP dari ID akan diberikan ke emailnya, dibentuknya e-sertifikat, jadi ngeprint masing-masing, tapi ada SKP ID-nya, asal alamat emailnya betul, namanya yang tercantum yang di sertifikat juga nama yang betul ya, jangan nama samaran atau apa segala macam, nanti berbeda. Sekali lagi saya ingatkan, setelah ini jeda 1 jam akan ada sesi kedua. Sesi kedua akan membahas yang sebenarnya sambungan dari ini, yaitu masalah thrombosis state in COVID-19 and the role of antikoagulan to improve patient prognosis. Nah kan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang antikoagulan, antiplatelet itu akan banyak dijawab di sini oleh ahlinya nih, Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Jadi memang ahli trombosis akan berbicara tentang antikoagulan ini. Lalu kemudian dilanjutkan oleh saya sendiri, case management of COVID-19 in SCS patient, prophylaxis for better outcome. Jadi bagaimana trombosis itu tadi pada kondisi
akut coronary syndrome. Ya, akan dimoderatori oleh spesial Bu Ketum PABDI, Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, Vinasim FACP. Saya rasa demikian, Bapak Ibu teman sejawat sekalian, Prof. Dokter sekalian, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi tetap sehat dan tetap kita atasi COVID ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Prof. Idrus atas partisipasinya dan ilmunya. Saya rasa demikian, saya tutup sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Udah cut. Udah belum? Sudah?